Jadi feeling gue kalau Inter ngambil Leandro Paredes, kemungkinan pemain kedua yang akan diambil yaitu Papu Gomez. Jadi Inter akan main 3-4-1-2 atau 3-4-2-1. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerwetin Inter, video yang gue buat untuk membahas klub favorit gue, Inter. Lagi Christmas break, lagi liburan Natal dan Tahun Baru, jadi kita baru akan ada pertandingan lagi tanggal 4. Lah ketemunya Crotone ya kalau nggak salah. Jadi sembari menunggu pertandingan berikutnya, gue pengen membahas tentang bursa transfer. Kita sepakat dulu nih, posisi apa aja yang paling dibutuhkan Inter saat ini. Kalau menurut gue yang jelas banget sebetulnya left wing, wing back kiri. Ashley Perisic bukan pemain jelek, tapi Perisic jelas dia bukan wing back, dia winger, attacking winger. Jadi ya jadinya nggak defense-nya juga nggak bagus-bagus banget, kemampuan menyerangnya juga jadi nggak optimal. Menurut gua Perisic harus banget dijual, setidaknya dipinjemin biar kita punya satu slot lagi. Kemudian Ashley Young dia bukan pemain kita loh, dia pinjaman, akhir tahun ini habis. Jadi jelas kita pasti akan beli nih tahun depan. Nah entah nih investasinya mau dimulai dari pertengahan musim ini apa tunggu musim berakhir. Untuk dari pemain yang gue baca yang dicari Conte, Alonso atau Palmieri, dua-duanya sudah pernah dilatih Conte. Jadi kalau Alonso waktu Conte di Chelsea, Palmieri Conte di timnas ya kalau nggak salah ya, atau di Chelsea juga gue lupa. Tapi yang jelas dua-duanya udah tahu main di Liga Italia, jadi adaptasinya nggak akan sulit. Menurut gue paling penting itu justru untuk lini tengah, untuk gelandang tengah. Kita butuh gelandang yang punya kreativitas menyerang, punya visi bagus dan kemampuan dribble. Sejauh ini yang punya kemampuan itu cuma Sensi. Kenapa cuma Sensi? Karena Eriksen dia nyerangnya bagus, visi nyerang bagus, kreativitas bagus, cuma nggak punya kemampuan bertahan. Vidal itu lebih seperti box to box midfielder, lebih seperti Barella, lebih seperti Gagliardini atau Vecino. Dan dia bisa juga jadi attacking pemain menyerang, tapi nggak punya kemampuan olah dribble bola yang bagus, kreativitasnya juga nggak bagus. Jadi kalau kita main 3-4-1-2 dia bisa jadi attacking midfielder, tapi kalau 3-5-2 dia ya jadinya ya dia harusnya ada di posisi yang sama dengan Barella, ganti-gantian. Jadi kita butuh satu pemain lagi yang punya kemampuan visi menyerang bagus seperti Sensi. Raja Nainggolan udah nggak punya gairah bermain, parah banget. Vecino dia persis Gagliardini, salah satunya harus dijual. Kita udah nggak bisa kalau kita mau compete mau Scudetto, Gagliardini, Vecino nggak boleh dua-duanya ada di tim. Banyak berita bilang pembelian pertama Inter Vecino, tapi nggak lah ya Pak, Vecino udah lah nggak usah dianggap lagi. Vecino Gagliardini sama-sama pemain dengan karakter sama, bedanya Vecino bisa dribble aja sama nyundulnya lebih bagus, tapi Gagliardini fisik dan staminanya lebih oke. Jadi Eriksen, Raja Nainggolan, Vecino, kok udah ya 3 doang ya? Eriksen, Raja Nainggolan, Vecino, iya itu yang akan dijual. 3 pemain itu yang akan dijual. Kalau 3 pemain ini dijual, kita akan dapat 1 nih, karena kita nggak butuh 2 lah, karena cuma main di Serie A, jadi nggak mungkin 3 ini dijual terus kita beli 2 pemain tengah, kebanyakan. Gue baca di berita karena Pochettino jadi pelatih PSG, kemungkinan besar kita akan ngambil tukeran loan swap, artinya pertukaran pinjaman, jadi nggak jadi pemain official. Leandro Paredes itu dulunya pemain menyerang, kemudian jadi pemain bertahan. Jadi dia tipikalnya persis seperti Brozovic, sama kemampuan bertahannya jauh lebih bagus, lebih kuat bertahannya dibandingin Brozovic. Terus dia bisa umpan vertikal juga melebihi Brozovic. Conte sempat bilang butuh backupnya Brozovic atau butuh pemain yang lebih hebat dari Brozovic.
sejujurnya kalau kita ngisi pemain posisinya Brozovic, mubazir. Karena ya yang ngisi tempatnya Brozovic itu Barella bisa, Vidal bisa, Sensi bisa. Jadi kita sebenarnya benar-benar butuh yang pemain yang spesifik jadi Mezzala kalau di 352 itu, yaitu Sensi. Jadi feeling gua kalau Leandro Paredes sampai ditukar Eriksen, ini dengar baik teman-teman ya. Menurut gua kalau Leandro Paredes sampai ditukar Eriksen, berarti Inter ke depan akan main 3-4-1-2 atau 3-4-2-1. Kalau sampai Eriksen ditukar Leandro Paredes, berarti Inter akan main 3-4-2-1 atau 3-4-1-2. Itu artinya Papu Gomez akan masuk. Jadi kalau sampai Inter ngambil Leandro Paredes dan main 3-5-2, wah itu mubazir banget. Posisinya Brozovic jadi makan numpuk, tapi posisinya Sensi nggak ada yang ngisi. Sementara kalau Inter ngambil Papu Gomez, nggak mungkin Papu Gomez di 3-5-2. Papu Gomez itu Inter ujung-ujungnya kayak Eriksen. Kecuali Inter mau ngambil Rodrigo De Paul. Tapi De Paul mahal. Itu dia masalahnya. Sementara Papu Gomez ini karena bermasalah sama Atalanta, dia punya peluang untuk keluarnya lebih gede. Jadi feeling gue kalau Inter ngambil Leandro Paredes, kemungkinan pemain kedua yang akan diambil yaitu Papu Gomez. Jadi Inter akan main 3-4-1-2 atau 3-4-2-1. Tapi ini lagi nih, kalau Inter sampai ngambil Papu Gomez, menurut gue Inter nggak akan beli penyerang lagi. Jadi Inter akan main 3-4-2-1 nih. 4 gelandang tengah yang duanya ini akan diisi Paredes sama Barella, atau Paredes sama Vidal. Kemudian yang ke main 3-4-2-1, penyerang tunggalnya jelas Lukaku. Tapi Inter nggak perlu lagi beli penyerang tengah. Kenapa? Karena Lukaku ntar posisinya Lukaku bisa ganti-gantian sama Alexis Sanchez sama Lautaro Martinez. Nah, dua pemain tengah, dua second striker ini, dua pemain yang ada di belakang si Lukaku. Nah, ini bisa diisi sama si Papu Gomez, terus Papu Gomez sama Lautaro bisa, Papu Gomez sama Alexis Sanchez bisa, Papu Gomez sama De Paul bisa, Papu Gomez sama Lautaro juga bisa. Jadi ya kalau Inter sampai beli Paredes, berarti Inter mau main 3-4-2-1. Makanya waktu lawan Verona kemarin gue bilang, kenapa Inter kok tetap main 3-4-2-1? Karena si Conte udah mau ngasih tunjuk ini ke manajemen. Gini loh kalau kita main pakai 3-4-2-1, kita butuh Paredes, jelas Leandro Paredes sama berarti Papu Gomez bisa masuk. Penyerangnya gimana? Kan kita banyak tuh penyerang. Pinamonti dijual. Menurut gue Pinamonti akan dijual tapi nggak akan nyari pengganti deh. Kalau kita main pakai 3-4-2-1 kan berarti cuma butuh satu penyerang tunggal setiap kali main. Cadangannya 2 udah cukup. Si orang kita nggak cuma main Serie A. Kalaupun kita beli penyerang dan itu artinya Gervinho misalkan, berarti kita nggak mungkin ngambil Gervinho sama Papu Gomez barengan. Ini dua pemain veteran umurnya 32 plus. Nggak mungkin kita ngambil dua pemain veteran berbarengan di pertengahan musim. Wah, mubazir banget. De Paul bisa masuk, Papu Gomez bisa masuk, Paredes bisa masuk, tapi kita nggak beli penyerang tunggal, kita nggak beli penyerang tengah lagi, Pinamonti dijual. Jadi Perisic akan dikeluarin, kita akan ngambil Palmieri atau Alonso, tapi kemungkinan besar kalau Perisic nggak ada yang ngambil nih, kalau Munchen nggak mau ngambil ya udah, kita udah selamanya tuh musim ini asli yang Perisic, oke lah, kita cuman main Serie A. Tapi yang krusial Paredes ini, Eriksen hampir pasti Pochettino akan ngambil. Kita punya Paredes, kita punya backupnya Brozovic, punya pemain yang lebih bertahan, kemudian punya kemampuan, tapi visi menyerangnya nggak kalah bagus dari Brozovic, yaitu Paredes. Dia akan duet sama Barella. Kalau kita main pakai 3-4-1-2, satunya akan Papu Gomez. Nah, kalau kita main 3-4-1-2, kita butuh beli penyerang nih baru. Ya, Pinamonti dijual mau nggak mau, pasti kita ngambil. Masalahnya ya teman-teman, kalau lihat di gua ada nih catatannya, kita itu di akhir musim nanti ada pemain-pemain yang kontraknya habis, salah satunya Milik. Nah, Inter kayaknya nggak mau ngambil, bahkan ada Diego Costa, ada Milik, bahkan Mandzukic aja sampai detik ini masih tanpa klub. Jadi sebetulnya rugi banget kalau Inter sampai ngambil Gervinho, apalagi sampai ngeluarin uang, nggak masuk akal banget. Apalagi ya tadi gue udah ini lihat pemain-pemainnya, ada Messi tahun depan yang kontraknya habis, ada Depay, ada Diego Costa, ada Arek Milik. Jadi nggak gue rasa Inter nggak akan ngambil penyerang.
Di lini pertahanan sebetulnya kita butuh banget backupnya Skriniar sama Bastoni ya. Danilo D'Ambrosio sama Kolarov, aduh udah ampas banget kalau mereka main bareng. Tapi ya udah, kita cuma main Serie A. Formasi tahun 2021. Skriniar, De Vrij, Bastoni jelas. Kanan Hakimi dan Darmian, kirinya Asleyang, dan gue harap Alonso atau Palmieri masuk, atau setidaknya Biragi, atau setidaknya Dalbert. Masalahnya si Asleyang sama Perisic dua-duanya nggak ada yang kidal. Kalau kita main pasti pakai 3-5-2, dan gue yakin masih 3-5-2. Tengahnya nih Parades nih gantiin tempatnya Brozovic. Sebelah kanannya Barella, kirinya Vidal. Oke lah, itu aja. Kemudian kita beli Papu Gomez, pasti itu Papu Gomez. Mungkin kita main pakai 3-5-1-1, udah sering juga. Kita nggak beli penyerang lain. Penyerangnya nanti kita bisa main pakai 3-4-2-1. Lukaku belakangnya Papu sama Lautaro, atau Papu sama Alexis Sanchez. Lautaro, ketika Lukaku istirahat, Lautaro main jadi penyerang tunggal. Kita akan main seperti itu. Sebelah kanan nggak beli, kita beli De Paul. Kalau De Paul gue rasa nggak ini deh, nggak masih sulit. Kita butuh pemain dikit soalnya nggak main Liga Champion. Terus gue lihat di daftar kiper yang paling sedikit kebobolan di 2021, bukan sedikit kebobolan, paling banyak clean sheet, paling banyak tidak kebobolan di setiap pertandingannya, ternyata Musso. Hasan Calhanoglu jadi pemain paling banyak assist di AC Milan, kontraknya juga habis. Di musim ini pemain Serie A bakal banyak yang habis nih kontraknya, dan pemain-pemain besar. Tapi sayangnya kalau pemain yang kontraknya tinggal setahun, terus ntar ditinggal 6 bulan habis nih, Januari ini kan banyak nih 6 bulan habis, itu boleh melakukan prakontrak, tapi prakontraknya ke klub-klub lain yang ada klub-klub di negara lain, di liga di luar negaranya. Jadi Calhanoglu belum bisa jalin hubungan, Donnarumma juga gitu. Menurut gue itu sih teman-teman, maaf ngomongnya berantakan, bener-bener nggak gue susun dulu. Jadi kalau kita main 3-5-2, dan pemain yang pasti paling pertama masuk gue rasa Parades tuker sama Eriksen. Tapi Parades itu posisinya Brozovic. Artinya Inter akan main, ya nggak akan ada pembaruan kalau Parades doang yang masuk. Dia cuman meningkatkan kemampuan di playmaker kita. Sementara yang kita butuhin tuh sebetulnya Brozovic, Barella. Nah ini ngisi posisinya Vidal ini. Vidal bagus, cuma kan nggak bisa terus-terusan ngandalin Vidal. Kalau dia cedera nih kayak kita nih, Gagliardini lagi, jadi itu. Sementara untuk penyerang yang penggantinya backupnya Lukaku, gue rasa kita nggak akan ngambil, karena di musim depan ada banyak banget penyerang yang bisa masuk dengan status bebas transfer. Ada Messi, ada Milik, ada Diego Costa. Jadi feeling gue Papu Gomez yang akan masuk. Kalau menurut teman-teman gimana? Silakan diskusi di kolom komen. Gue akan dengan senang hati. Maaf kalau belum bisa dibalas satu-satu. Sampai di sini dulu cerewetin Internya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Forza Inter. Bye bye.